Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kevin masukkan tema video ini di intermezzo ya sahabat kebahagiaan, yang berkaitan dari seseorang di luar sana. Apa sih yang dia pikirkan terhadap sahabat kebahagiaan? Ini adalah energy update ya untuk pembacaan kita kali ini. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya, Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Bacanya bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain ya. Selalu bijaksana ketika kalian nonton tayangan YouTube Tarot ya sahabat kebahagiaan, dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya di sini. Yang dia pikirkan tentang kamu itu apa sih? Kita cek sama-sama ya. Kevin mau cek dulu untuk signifikator dari energi semesta. Apa sih yang semesta hadirkan dari dia? Kita cek untuk 3 kartu. Ini adalah energi dari semesta yang terhubung terhadap dia. Ada energi apa di sini? Oke, kita bertemu di kartu The Devil, sahabat kebahagiaan. Hubungan yang melekat, memiliki sebuah keinginan. Ini adalah dia. Dia menginginkan sesuatu terhadap sahabat kebahagiaan. Menginginkan hal-hal yang sifatnya adalah gairah. Ada gairah, ada kemelekatan di sini. Artinya, orang ini secara energi ya sahabat kebahagiaan masih memiliki ketertarikan terhadap kalian. Gairah ini adalah asal mula dari cinta, yaitu ketertarikan. Kalau kita ketarik sama orang, tertarik sama orang, itu pasti yang timbul adalah sisi gairah. Gairah bukan hanya ke ranah seksual saja ya sahabat kebahagiaan, yaitu gairah itu tentang sebuah minat, tentang sebuah ambisi dan juga keinginan ada di situ. Dia menginginkan, dia bergairah, dia masih ada cinta. Namun hubungan ini adalah hubungan yang melekat. Kalau misalkan hubungan yang melekat, artinya terkadang dia itu selalu memberikan sebuah ruangan khusus untuk kamu. Artinya sahabat kebahagiaan mungkin ngejalin hubungan dengan dia itu terlalu banyak ikatan. Entah itu ikatan secara koneksi jiwa kalian, koneksi batin kalian dengan dia. Karena Kevin di sini orang ini memang ada perasaan khusus sama kamu dan melekat. Udah melekat, energinya di sini ada gairah. Artinya orang ini masih memiliki ketertarikan ya sama sahabat kebahagiaan. Dan di sini untuk kalimatnya adalah sebuah kecanduan, pembatasan, materialisme dan juga godaan. Ya kalau mungkin sahabat kebahagiaan bersama dia secara hubungan ini memang dia kecanduan kamu. Dia kecanduan kamu, kecanduan sahabat kebahagiaan, hubungannya penuh dengan keinginan dan hal-hal yang sifatnya adalah materialisme. Ini ternyata adalah dirinya dia ya, dan dia adalah orang yang selalu memberikan sebuah godaan terhadap sahabat kebahagiaan. Orangnya memang menggoda dan selalu memberikan sebuah suasana yang membuat sahabat kebahagiaan itu kayak terikat dan selalu membutuhkan dia. Hubungan kamu dengan dia mungkin ini adalah hubungan yang sudah terjalin cukup lama ya, karena kartu The Devil muncul di sini berarti memiliki makna bahwa ini adalah hubungan lama, hubungan yang kalian tahu bahwa ya banyak sekali pasang surutnya sama dia ya, dan semesta di sini menghadirkan bahwa kamu dengan dia melekat, kamu dengan dia ada sebuah koneksi yang cukup kuat ya. Ya ini sama dengan kayak pembacaan Kevin yang kemarin ya sahabat kebahagiaan, dari beberapa zodiak. Di pembacaannya Kevin tentang zodiak itu ada beberapa zodiak yang masih melekat sama dia, dan nanti kita akan cek apakah ini zodiaknya sahabat kebahagiaan yang melekat sama dia atau tidak, dan apakah ini justru lebih dominan ke zodiaknya dia atau bukan ya sahabat kebahagiaan. Dan cek ada energi apa lagi. Kita bertemu di kartu The Moon. Nah kalau The Moon muncul ini tentang hal-hal yang sifatnya cemas ya. Dia lagi mencemaskan kamu ya. Dia lagi mencemaskan kamu di sini, dan yang Kevin lihat di sini memang untuk energinya dia ada sesuatu hal yang dia takutkan. Apakah takut berpisah dengan kamu? Apakah dia itu ngerasa bahwa hubungannya ini memang berat untuk ditinggalkan, memang berat untuk bisa menerima kenyataan. Tapi ketika dia takut di sini ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan, justru energinya dia itu
kayak sering tarik ulur sama kamu. Karena The Moon ini adalah simbol dari ilusi ya. Walaupun dia takut kehilangan kamu, dia takut berpisah dengan kamu, tapi nggak ada sebuah action. Kalau misalkan takut kan harusnya ada action ya, harus ada action, harus bisa memperbaiki. Orang ini justru itu kayak istilahnya adalah tarik ulur. Moon atau energi bulan itu sifatnya adalah berubah ya, berubah dan selalu tarik ulur. Kalau kita cek ya tentang level vibrasi emosional atau level vibrasi perasaannya dia bagaimana terhadap sahabat kebahagiaan, The Moon ini adalah simbol dari ketakutan. Ketakutan ini berada di level force ya sahabat kebahagiaan, karena emosi yang ditunjukkan itu adalah rasa khawatir, dan terkadang dia juga selalu menarik diri. Tapi ketika dia menarik diri, justru dia itu kayak nggak ada rasa salah, kemudian muncul lagi ke sahabat kebahagiaan karena hubungannya ini sebenarnya masih membutuhkan, tapi gengsinya itu tinggi. Ini adalah dia. Selanjutnya ada kartu Wheel of Fortune ya, meskipun berat ngejalin hubungan sama dia ya, tapi dia itu masih menikmati ini semua ya sahabat kebahagiaan. Artinya memang dia mencemaskan kamu, dia memikirkan kamu, dan dia sebenarnya tahu hubungannya berat ngejalin hubungan sama kamu. Tapi di sini dia mencoba untuk mencari sebuah peluang ya, mencoba untuk mencari peluang, termasuk gimana ini bisa memperbaiki hubungan untuk menjadi lebih harmonis lagi. Dan Kevin lihat memang dia itu sebenarnya bisa menciptakan sebuah nasib baik ya sahabat kebahagiaan, ketika dia sudah bisa ikhlas dari kondisi, ikhlas dari keadaan, dan dia bisa memberikan sebuah kesempatan untuk sahabat kebahagiaan untuk berbicara. Ini sebenarnya hubungannya bisa diperbaiki kalau misalkan kamu dengan dia nih hubungannya lagi nggak baik-baik saja. Dia memikirkan itu, tapi karena dirinya dia itu nggak ada konsistennya, inilah yang membuat sahabat kebahagiaan tuh bingung sebenarnya dia tuh maunya apa. Maunya di ngertiin, aku tuh udah ngertiin dia, tapi dia kayak nggak ada energi yang cukup kuat untuk bisa sadar gitu ya, sadar bahwa aku adalah orang yang peduli sama kamu. Udah menjadi karakter sih yang Kevin lihat. Dan di kartu Energy Wheel of Fortune ini memang sebenarnya perjalanan kamu sama dia masih akan menemukan kisah-kisah selanjutnya ya sahabat kebahagiaan. Karena mungkin kamu sama dia ini hubungan yang melekat di kartu Devil ini membuat hubungan sahabat kebahagiaan sama dia tuh kurang begitu nyaman ya, kurang begitu nyaman. Tapi seiring waktu berjalan, kalian tuh sebenarnya tuh sering mengalami momen seperti ini, bisa lepas dalam kondisi seperti ini, tapi terkadang kegalauan kalian nah yang membuat hubungannya itu bimbang. Dia juga sama, kegalauannya ini membuat dia bimbang. Yang Kevin lihat tentang yang dia pikirkan terutama adalah kecemasan. Dia cemas tentang diri kamu. Dia juga pengen banget ada sebuah pertemuan secara fisik ya. Kalau di kartu The Devil ini kan adalah energi fisik ya, bahwa Devil itu datangnya itu dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu pasti akan memunculkan sebuah hasrat. Kalau ada sebuah hasrat, ada hawa nafsu, ada sebuah pertemuan, ada sebuah kecemasan, orang ini nih bisa melakukan sesuatu hal yang sifatnya adalah tidak terduga, atau hal-hal yang mungkin sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa dia sulit ditebak, tahu-tahu kok bisa kayak gini, nggak ada sebuah kendali di dalam dirinya dia, terutama kendali dari emosional yang terkadang ini membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak takut sama dia ya. Tarik ulurnya sih banyak, antara kamu yang tarik ulur atau dia yang tarik ulur. Tapi di sini yang Kevin lihat untuk energi semesta itu bilang bahwa dia itu cemasin kamu, dia khawatir sama kamu ya. Tapi kita kan cek tentang kekhawatirannya dia itu benar-benar dari hati atau bukan sih, atau malah pengalihan isu belaka ya sahabat kebahagiaan. Kita cek. Di sini hubungannya bisa masuk ke hubungan apapun ya sahabat kebahagiaan, karena adalah general reading ya. Kita cek bersama-sama. Untuk energinya dia, yang dia pikirkan, apa sih yang dia pikirkan saat ini? Oke, ada yang keluar. The Tower. Oke, dia ada ketakutan di sini sahabat kebahagiaan. Ada The Tower, ada kartu Nine of Wands. Oke, dia lagi merasa tertinggalkan. Queen of Cup, dia pengen mengeluh sesuatu dari perasaan. The Devil keluar 2 kali. Fix hubungan kamu dengan dia nih hubungan yang melekat. Banyak banget sih hubungan yang melekat tuh. The Moon keluar lagi. The Moon, The Devil nih 2 kartu keluar ya di dalam kartu yang berbeda. Kita bedah pertama satu-satu. Apa sih yang dia pikirkan terhadap sahabat kebahagiaan? Dia khawatir hubungannya berakhir sama kamu. Orang ini sebenarnya takut ya, takut diputusin sama sahabat kebahagiaan, takut hubungannya berakhir, tapi dia itu nggak bisa
ngambil sebuah tindakan apapun terhadap sahabat kebahagiaan. Karena di kartu Nine of Wands ini energinya dia itu kelelahan untuk ngambil sebuah keputusan. Makanya banyak sekali luka yang dia dapat, yaitu luka secara mental ya, penuh dengan tekanan. Kalian bisa lihat nih, simbolnya gambar kartu Nine of Wands itu nggak enak loh. Ada seseorang yang berdiri, ini adalah simbol dari jeruji besi, dan tubuhnya dia terluka kayak habis perang ya. Ini tentang dirinya dia tuh secara energi tuh lagi kondisi nggak baik loh, lagi nggak, kondisinya tuh nggak baik secara mental ya, yang membuat terkadang sahabat kebahagiaan itu kayak ngerasa orang ini kok kayaknya aneh ya, orang ini kok kayaknya nggak pernah konsisten ya. Ya aku tahu dia kelelahan dalam hubungan seperti ini, berat dalam hubungan seperti ini. Ya harusnya kan dia memperbaiki hubungan yang tadinya hubungannya panas, cobalah untuk memperbaiki agar lebih adem lagi. Tapi justru pergerakannya itu nggak ada, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa digantungkan terus sama orang ini. Sejatinya memang dia takut kehilangan kamu, dia takut berpisah dengan sahabat kebahagiaan, karena paling kuat di sini adalah kartu awal ya, yaitu The Tower, tentang sebuah kehancuran. Yang dia pikirkan memang dia takut kehilangan kamu, takut sahabat kebahagiaan tuh menghilang di sini. Di energi kartu Queen of Cup ini adalah simbol dari perasaannya dia. Perasaannya dia tuh lagi muncul. Nah, ini juga bisa mengindikasi ya, dia datang ke sahabat kebahagiaan dalam waktu dekat ini, dia itu akan lebih mengutarakan perasaan, mengutarakan sisi emosionalnya dia, ketimbang dia membahas hal yang lain. Dan terkadang ini sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa kok tumben-tumbennya sih dia kayak kelihatan rapuh banget di sini. Ini adalah bentuk dari emosionalnya dia, bahwa dia itu sebenarnya itu khawatir kehilangan kamu. Ya, bermain di dalam sebuah kesetiaan. Siapa yang paling setia, siapa yang paling perhatian di sini. Ini adalah dirinya dia. Lagi bermain seperti itu, sebenarnya dia sadar ya, yang paling setia selama ini kan memang sahabat kebahagiaan ya, karena hubungannya itu ada kelekatan. The Devil-nya itu muncul 2 kali. Hubungannya memang sama-sama melekat di situ. Namun ketika vibrasi kalian ini sama-sama melekat, ada sebuah keinginan di situ. Namun keinginannya di sini tidak pernah bisa dimengerti satu sama lain, yang kemudian menghasilkan sesuatu hal yang negatif, yaitu tentang ego. The Moon muncul 2 kali di sini sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya dia ya, bahwa dia datang dalam waktu dekat ini, atau dia datang di waktu ini, atau sekarang juga, atau besok juga. Ini dia selalu menunjukkan sisi emosional loh sahabat kebahagiaan, sehingga apapun perkataan kamu, ini membuat dia itu menjadi baper atau mudah sekali tersinggung, karena dia itu sensitif banget, lagi sensitif banget. Karena dia memikirkan tentang hubungan ini, dia takut kehilangan kamu, dia takut berpisah dengan kamu. Tapi upaya untuk mempertahankan ini semua, dia kayak menciptakan sebuah ilusi. Kalian pasti bingung loh sahabat kebahagiaan. Dia gak mau pisah sama kamu, tapi dia gak bisa memperbaiki hubungan. Lalu apa fungsi dari cintanya dia terhadap sahabat kebahagiaan? Apa fungsi dirinya dia kalau misalkan dia takut? Ya harusnya dia memperbaiki, bukan hanya pasrah saja. Sehingga seolah-olah ini hubungannya dia kayak masrahin ke sahabat kebahagiaan, bagaimana sahabat kebahagiaan itu menyelesaikan ini semua. Apakah dia buntu di sini? Jawabannya memang dirinya dia itu sebenarnya buntu. Buntu dalam kondisi hubungan berkomitmen atau menuju hubungan komitmen sama kamu. Khawatir boleh, tapi kalau khawatirnya berlebihan, tidak ada sebuah action, ini justru akan memberikan energi negatif terhadap dirinya dia. Dia di sini memiliki potensi untuk menciptakan energi negatif terhadap hubungan ini ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan hubungannya diciptakan dari hal-hal negatif, dari prasangka buruk, terlalu sensitif, dan tidak ada sebuah penerimaan, maka komunikasi kamu dengan dia ini selalu jomplang. Dan The Moon ini keluar 2 kali loh, tentang ilusi, tentang hal-hal yang sifatnya cemas, hal-hal yang sifatnya adalah ketakutan. Apakah dia bisa bertransformasi menjadi hubungan yang baik? Sebenarnya bisa, tapi berat. Kenapa berat? Balik lagi di energi semesta Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini adalah simbol dari energi Jupiter, di mana Jupiter itu memang sangat berat sekali ya. Berat sekali untuk bisa berputar, dan dia itu untuk bisa memperbaiki ini semua memang prosesnya panjang. Kesabaran atau kesadaranlah yang akan kalian pilih ketika ngejalin hubungan sama dia. Sahabat kebahagiaan itu memang sudah sabar ya, sudah sabar banget berproses sama dia, hubungannya cukup lama. Ini bukan hubungan yang sebentar, tapi dia itu nggak ada perubahan yang signifikan yang membuat sahabat kebahagiaan itu tetap stay sama dia. Dan di sini memang dia takut kehilangan sahabat kebahagiaan, takut kehilangan momen sama kamu.
Ya kalau misalkan dia tidak bisa melakukan itu semua, ini memang perlu bimbingan. Tapi apakah sahabat kebahagiaan hanya selalu memberikan bimbingan terus sama dia, tapi dia nggak ada sebuah pergerakan apapun? Dan di sini memang yang kayak pindah itu pergerakannya banyak pasifnya. Kenapa banyak pasifnya? Kita cek di energi semesta The Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune itu adalah simbol dari pergerakan yang lambat. Meskipun ada hasilnya, tapi pergerakannya yang lambat. Pergerakannya ini hanya didominasi oleh keinginan yang datangnya dari kemelekatan. Makanya, kalau misalkan hasratnya dia atau keinginannya dia tidak terwujudkan atau tidak tersampaikan sama sahabat kebahagiaan, dia itu akan menunjukkan sisi egonya dia, yang membuat hubungan kamu sama dia menjadi tidak sehat lagi. Oke, selanjutnya yang dia pikirkan lagi tentang kamu apa sih? Nanti kita cek ya suara hatinya dia itu sebenarnya pengen ngomong apa sama sahabat kebahagiaan. Ada Six of Swords ya sahabat kebahagiaan, tuh kan. Six of Swords ini adalah simbol dari sebuah pergerakannya dia ya, ketika dia mencoba untuk melangkah maju, ketika dia mencoba untuk melangkah ke komitmen atau keintiman dengan sahabat kebahagiaan. Terkadang dia itu kayak nengok lagi ke belakang, kayak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ya, dia bukan tipe kalau orang yang bisa belajar dari kesalahan yang sama ya sahabat kebahagiaan. Kalau sudah menjadi seperti ini memang kemungkinan untuk menjadi hubungannya tetap setia itu susah ya, karena Six of Swords di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang sebuah pengkhianatan ya. Dia yang mengkhianati, dia yang meninggalkan, tapi dia yang ngerasa dijadikan korban, tapi dia belum siap untuk kehilangan kamu. Ya ini sudah masuk ke dalam hubungan yang egois, hubungan yang melekat ya, maunya untung terus. Apa sih yang dia khawatirkan? Nah, The Sun ini muncul lagi ya sahabat kebahagiaan. Kalau The Sun muncul di dalam kartu tarot memang ditelaah lagi dari momen-momen kamu sama dia secara pikiran bawah sadar, itu sebenarnya menyimpan sebuah kenangan yang indah. Tapi kenangan yang indah ini tidak bisa dia upayakan untuk diciptakan atau dibangun lagi. Sehingga kenangan yang seharusnya dulu sama kamu tuh bisa diciptakan momen indah lagi, dia itu nggak bisa, dan justru membalikan itu semua menjadi kenangan buruk loh. Padahal kisah kamu sama dia itu panjang ya sahabat kebahagiaan. Oke, apa sih yang dia pikirkan terhadap sahabat kebahagiaan? Nah, dirinya dia tuh stuck ya. Simbol Act of One ini adalah seseorang yang terikat di sini. Dia stuck. Dia takut. Balik lagi sama energi pertama, dia takut kehilangan kamu. Intinya itu. Dia takut kehilangan kamu. Takut berpisah. Kita cek dari simbol-simbol kartunya ya sahabat kebahagiaan, karena Kevin adalah esoteric tarot. Simbol seseorang terikat, The Devil-nya, simbol seseorang yang terikat. Lalu The Moon-nya, ada sesuatu yang terikat, laki-laki dan perempuan. Ini adalah simbol dari kemelekatan. Dia memang belum bisa kehilangan kamu saat ini, atau dia belum siap dan belum sanggup untuk menerima sebuah kenyataan kalau memang mau ditinggalkan oleh sahabat kebahagiaan. Ada kartu Four of One ya. Four of One ini tentang dirinya dia itu secara pikiran bawah sadar ini masih menyimpan sebuah kenangan lagi. Simbolnya seseorang yang meniup kue ulang tahun. Kue ulang tahun di dalam kartu tarot, terutama di dalam kartu tarot ini ya, ini memiliki makna tentang sebuah pencapaian, tentang hal-hal yang memiliki makna tentang sebuah penghargaan ya. Dia sebenarnya masih menghargai kamu loh. Tapi yang dihargai, yang dirasakan itu kenangan-kenangan saja. Tapi untuk kenyataannya bagaimana? Kenyataannya adalah stuck. 4 itu simbol dari stuck loh sahabat kebahagiaan. Jadi kalau ditelusuri, kalian itu akan berada di kondisi dilema kalau terus-terusan ngejalin sama dia. Karena pergerakannya itu banyak banget simbol orang yang terikat loh. Kalau orang terikat mau bebas bagaimana? Ya harus dirinya dia sendiri yang memunculkan kesadaran. Ada kartu Knight of Swords ya sahabat kebahagiaan. Ya, terkait itu semua, dia memikirkan juga untuk bagaimana memperbaiki komunikasinya sama kamu. Kalau misalkan hubungan secara komunikasi itu nggak bagus, dia pengen memperbaiki itu semua. Karena di dalam dirinya dia itu ada tekad untuk memperbaiki itu semua ya. Namun terkadang pergerakannya ini nggak bisa sahabat kebahagiaan terima, karena perkataannya tuh terlalu menyakitkan kembali.
Aduh, ini nggak tahu kenapa bacanya Kevin untuk tema kita hari ini, semesta itu menghadirkan energi yang kurang begitu bagus ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan ini adalah hubungan yang masuk ke kategori hubungan karmik, hubungan yang kemelekatan, nggak tahu kenapa nih semesta kasih sinyal yang Kevin baca itu energinya tuh gini-gini doang loh. Ini tergantung dari kalian semua ya. Kalau misalkan kalian semua yang nonton channel YouTube-nya Kevin itu ada sebuah pergerakan yang bagus, pasti energi pembacanya itu menyesuaikan juga dari kalian yang biasa nonton ya. Dan di sini dia itu memikirkan sesuatu sama kamu, tapi untuk melakukan sebuah action memperbaiki hubungan yang lebih layak lagi, stuck. Oke, meskipun khawatir. Ada kartu strength. Strength ini adalah simbol dari kekuatan, atau strength ini adalah simbol dari pengulangan kembali ya sahabat kebahagiaan. Ya kalau udah ngulang-ngulang terus kayak gini, mau bagaimanapun juga kitanya yang capek ya sahabat kebahagiaan. Kevin juga bingung nih mau bacain energi orang ini juga orangnya masih sama orang-orang yang kemarin-kemarin juga sahabat kebahagiaan. Jadi cuma satu kata saja untuk kalian semua, untuk sahabat kebahagiaan, jika ngerasa bahwa ya satu hal yang harus aku lakukan untuk dirinya dia, yaitu meninggalkan dia tanpa perlu menengok ke belakang, tanpa perlu cari tahu dia lagi, itu adalah sebuah kebijaksanaan untuk kamu ya. Karena di energinya orang ini adalah orang yang sama, yang masih memiliki kemelekatan sama kamu, tapi upayanya dia untuk bisa membuat kamu bahagia, itu prosesnya lama banget loh, dan kalian pasti akan capek, hanya sabar doang. Strength di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah kesabaran ya. Ya kalau sabar-sabar doang, kapan sadarnya ya sahabat kebahagiaan. Dan bagaimana tentang dirinya dia, apakah dia sadar gak sih ngelukain aku di sini? Yang Kevin lihat dia itu sebenarnya sadar dan dia tahu, tapi dia nggak ada solusi dari permasalahan ini loh sahabat kebahagiaan. Karena energi kartu The Moon-nya di sini tuh kuat banget loh. Pancaran energinya The Moon di sini kuat sehingga membuat dia tuh untuk bisa konsisten sama kamu. Ya, susah sahabat kebahagiaan. Oke. Tapi ada momen sih. Ini ada satu harapan, kartu satu harapan. Ada momen bahwa dia siap menerima keadaan apapun, atau siap menerima keputusan apapun dari sahabat kebahagiaan meskipun berat. Kapan dia bisa menerima ini semua? Prediksi Kevin bulan September ya. Ini kita berada di pertengahan Agustus. Bulan September dia siap kok menerima apapun segala bentuk keputusan kamu. Karena sejatinya selain hubungan kemelekatan ini, hubungan yang panjang, dia sebenarnya tahu. Dia tahu bahwa kita mungkin tidak bisa dipersatukan dengan cinta. Kita mungkin dipersatukan dengan kata lain selain cinta. Dia sebenarnya tahu. Tapi untuk saat ini energinya dia itu paling banyak tuh rasa khawatir. Khawatir. Kalau sahabat kebahagiaan untuk saat ini yang notabene adalah ngeblok dia. Dia saat ini masih mikirin kamu. Namun sampai bulan September dia akan mencoba untuk bisa menerima keadaan meskipun berat ya. Selanjutnya Knight of Cup. Oke. Masih bisa bertahan sih sahabat kebahagiaan. Karena dari energi kartu Kesatria Cup di sini, dia sebenarnya itu mampu. Dia sebenarnya bisa. Tapi karena momen perjalanan kalian yang cukup lama lah yang membuat dia itu ngerasa kayak menyayangkan hubungan ini. Tapi sejatinya kalian tuh sama-sama tahu bahwa tujuan ngejalin hubungan sama dia tuh tidak menemukan titik temu. Makanya paling banyak tuh dia khawatir loh. Khawatir, melekat. Oke, Page of Swords ya sahabat kebahagiaan. Next tahap berikutnya memang dia sudah bisa menerima apa adanya. Menerima kondisi hubungan ini, menerima segalanya, dan rasa khawatirnya dia ini bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Ternyata orang ini akan menemukan sebuah
pencerahan ya sahabat kebahagiaan. Kalau sudah mendapatkan sebuah pencerahan, kedamaian dalam diri, dia itu sudah siap melepasin kamu. Kalau misalkan hubungan ini adalah hubungan yang sejatinya memang harus berpisah. Padahal di sini nggak ada kartu death loh sahabat kebahagiaan. Nggak ada kartu death atau the word yang mengakhiri sebuah hubungan ya. Tapi nggak tahu kenapa energi dari semesta tuh bilang bahwa pancaran energinya dia tuh berat untuk ngejalin komitmen sama dia. Makanya kesadarannya dia muncul bahwa dia dengan sendirinya akan memilih mundur dari hubungan yang melekat. Dan pembacaan kita kali ini adalah hubungan yang sifatnya dalam melekat ya, karmik, hubungan yang karmik, hubungan yang melekat. Ini masuk banget loh, ini masuk banget sampai bulan September. Lalu selanjutnya The Emperor sahabat kebahagiaan ya. Dia akan bisa memutuskan segala bentuk komitmennya, segala bentuk keputusan, dan menerima apapun yang sahabat kebahagiaan ambil keputusannya. Dia bisa menerima itu semua ya, meskipun berat, meskipun khawatir, tapi dia berupaya untuk bisa mengikhlaskan segala bentuk keadaan terhadap hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Ya memang yang dipikirkan, yang ada di pikirannya dia tuh untuk saat ini tuh memang khawatir banget ya, khawatir tentang kehilangan kamu, khawatir tentang hubungan yang tidak lagi memiliki sebuah keintiman seperti dulu lagi. Dia khawatir, dan sebenarnya dia sudah punya pikiran bahwa kita tuh ada momen kita akan berpisah. Tapi kekhawatiran ini yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan itu kayak ngerasa iba sama dia, ketarik lagi sama dia. Dan koneksi jiwa kalian memang harus diputuskan kalau ini adalah hubungan karmik yang tidak menemukan titik temu. Berat banget sih sahabat kebahagiaan. Tapi kalian harus tahu apakah hubungan ini layak untuk dipertahankan atau enggak ya. Karena dari beberapa bacaannya Kevin itu, ini adalah orang yang sama. Ini adalah orang yang sama. Si dia yang sama. Tapi nggak menemukan sebuah titik temu. Jadi bacaan ini pasti akan terus-terusan berputar. Entah apapun temanya, yang ketarik juga sama. Semesta juga munculin energi yang sama. Tapi kita akan cek ya dari suara hatinya dia menggunakan kartu ini. Apa sih yang dia pikirkan? Apa sih yang dia pikirkan tentang kamu? Dari suara hatinya dia. Suara hatinya dia paling dalam. Kartu ini Kevin buat bareng sama Camilla Morgan ya. Dari risalah suara hati dan isi hati seseorang. Tuh kan, kalian bisa baca. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ini sudah masuk ke hubungan kemelekatan ya sahabat kebahagiaan. Bahwa sejatinya dia tuh lagi mikirin kamu dan terus mikirin kamu. Orang tuaku memang tak merestui hubungan ini. Makanya dia berupaya untuk bisa ngejalin hubungan seperti ini nih, selalu bermain di balik layar doang. Kenapa dia susah berkomitmen? Karena orang tuanya itu memang tidak ada yang menyetujui. Selain itu, apa sih yang dia pikirkan atau yang dia cemaskan? Kalian lihat nih. Aku cuma ingin hartamu. Aku cuma ingin hartamu saja. Mengindikasi tentang sisi materialisme. Balik lagi ke kartu The Devil. Kevin zoom ya untuk kalimat oracle-nya nih. Kecanduan, pembatasan, materialisme, dan juga godaan. Energi terbesarnya dia memang sebenarnya merasakan sebuah kepuasan dari segi materi atau dari segi fisik. Makanya dia melekat. Kalau hubungannya sudah melekat seperti ini, dia itu gantungin banget hubungan sama sahabat kebahagiaan. Selain dia ada rasa cemas, ada rasa hasrat sama sahabat kebahagiaan, di lain sisi juga aku cuma ingin hartamu, aku cuma ingin uangmu doang. Oke, jadi cintanya sebenarnya kalau ditelaah, ini cinta yang tidak tulus ya, tapi memaksakan diri untuk selalu mengutarakan rasa cinta. Makanya di kartu Wheel of Fortune, pergerakannya dia tuh berat. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Terkadang hubungannya ini nekat ya sahabat kebahagiaan. Ketika hubungannya itu nekat, dia memang tidak peduli apapun yang orang lain katakan, termasuk yang sahabat kebahagiaan katakan kepada dia. Makanya terkadang sahabat kebahagiaan menilai, ini orang kenapa sih egonya tuh gede banget gitu.
Aku berharap kita bersama lagi. Untuk hubungan yang koneksinya kamu ngeblokir dia atau kamu yang ngejauhin dia mau memikirkan ini, dia berharap untuk bisa bersama lagi. Kesadarannya dia muncul, ini energi kartu Nine of Pentacle ya. Aku mulai mengerti makna hubungan kita. Ya, kalau misalkan di bulan September nanti dia ada energi kesadaran, maka emperornya di sini bisa menguatkan dirinya dia untuk memilih melepaskan kamu, dan sahabat kebahagiaan akan jauh lebih lega lagi, lebih bebas lagi, lebih netral lagi, sehingga sahabat kebahagiaan tidak terpengaruh terhadap hubungan yang melekat sama dia. Ya, kemarin-kemarin pembacaannya Kevin tuh memang ada sisi kesadaran dari sahabat kebahagiaan bahwa aku ingin melepaskan kemelekatan ini karena kemelekatan ini tidak menghasilkan apapun. Justru hasrat dan keinginan yang kuat inilah yang membuat hubungan aku tidak nyaman. Ketika hasrat ini atau keinginan ini tidak disampaikan atau tidak diberikan atau tidak terpuaskan, maka kekecewaanlah yang selalu aku dapatkan. Aku menginginkan dia seperti ini, tapi dia tidak menciptakan itu. Dia menginginkan sahabat kebahagiaan untuk ini, itu, untuk itu. Tapi sahabat kebahagiaan tidak memberikan kepada dia. Makanya paling banyak itu adalah energi kekecewaan. Dan di saat dia di sini sudah bisa berproses, kesadaranlah yang akan membuat diri dia itu tahu bahwa hubungan ini memang sebenarnya tidak layak untuk dipertahankan ya sahabat kebahagiaan. Oke. Ini kartu bottom of deck-nya ya. Aku tidak mengizinkanmu berada di dekatku. Ya. Artinya memang prediksi Kevin di bulan 9 itu kesadarannya dia muncul. Ketika kesadarannya dia muncul, dia akan melepaskan kamu dan untuk memberikan sebuah kesempatan untuk balikan lagi sudah tidak ada. Karena di sini dia memikirkan ini bahwa aku tidak mengizinkanmu berada di dekatku lagi. Ketika sahabat kebahagiaan memilih untuk berpisah, ketika dia tarik ulur sahabat kebahagiaan tapi nggak bisa narik lagi sahabat kebahagiaan, dia akan sadar bahwa oke, kita berakhir di sini dan aku tidak akan pernah mengizinkanmu berada di dekatku. Jadi sahabat kebahagiaan itu benar-benar harus bisa mengokohkan dan menguatkan tentang komitmen kamu ya. Kalau misalkan kamu udah sampai sama dia, dan ini adalah orang yang sama sahabat kebahagiaan ya, kalian tahulah siapa sih dia ya. Oke, terkait itu semua kita cek zodiaknya itu apa saja. Ini bisa zodiaknya dia atau zodiak kamu. Yang pertama, The Tower, ini masuk ke energinya Aries. Nine of One ini masuk ke Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Cup ya. Energi kartu Queen of Cup ini masuk ke energinya Cancer. Cancer terkuatnya itu ada di Cancer dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Gemini sebagai Gemini dekan ketiga. The Devil melekat dengan Capricorn. Ya, Capricorn ini hubungan kemelekatan paling banyak nih. Kevin tandai ya. Untuk paling banyak yang melekat sama dia itu Capricorn. Untuk kamu dan dia yang ngejalin hubungan bersama Capricorn. Ini ada Capricorn. Lalu selanjutnya di sini ada kartu The Moon. The Moon ini masih berurusan dengan hal yang sama si Pisces. Ini Pisces nih dari kemarin tuh Capricorn, Pisces ini muncul lagi. Lalu di sini kita bertemu di kartu Six of Swords, ini masuk ke hubungan dengan dia. Dia adalah Aquarius. The Sun masuk ke energinya Leo. Lalu kita bertemu di kartu Nine of Swords, ini masuk ke energinya Gemini. Ada kartu Four of One ini masuk ke energinya Aries. Ada kartu Connect of Sword. Connect of Sword ini masuk ke energinya Gemini. Terkuatnya adalah Gemini dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Taurus sebagai Taurus dekan ketiga. The Strength ini masih sama, masuk ke energinya Leo. Lalu di sini ada kartu Nine of Pentacle. Ada Virgo hadir di sini. Ada kartu Connect of Cup. Untuk energi kartu Connect of Cup di sini, sahabat kebahagiaan juga akan merasakan tentang kebimbangannya dia ya. Dan dia belum bisa melepaskan kamu secara utuh atau secara menyeluruh ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan berada di kondisi bimbang terus seperti ini, ya kapan kalian akan menemukan sebuah kenyataan ya.
Siapa lagi untuk hubungan yang selalu melekat seperti ini untuk dia yang berzodiak Pisces. Piscesnya terkuatnya adalah Pisces dekan pertama, dekan kedua, dan transisinya adalah Aquarius sebagai Aquarius dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Page of Swords. Untuk energi kartu Page of Swords di sini paling kuat itu adalah si Aquarius ya. Oke, Aquarius muncul kembali. Aquarius dekan satu, dekan kedua paling kuat ya untuk sahabat kebahagiaan, dan transisinya adalah Capricorn sebagai Capricorn dekan ketiga. Emperor masuk ke energinya Aries, tapi level paling melekatnya tuh aduh kebangetan banget nih untuk dia ya. Ini adalah Capricorn dan juga untuk dia yang berzodiak Pisces. Selain itu juga dari beberapa zodiak yang Kevin sebutkan tadi, ini masih ada energi kemelekatan. Inisial nama. Inisial namanya. Inisial nama, ada nama apa? Ada nama huruf M, ada huruf M untuk mama. Lalu di sini ada huruf X untuk Christmas, jarang ada orang huruf X. Ada huruf N untuk nano, ada huruf P untuk papa. Lalu selanjutnya ada huruf D untuk Delta, ada huruf U untuk Ultra, ada huruf I untuk Indonesia. Lalu di sini ada huruf W untuk woman, ada huruf V untuk Viera, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf H untuk hotel. Selanjutnya di sini ada huruf O untuk Oscar, dan yang terakhir ada huruf C untuk Charlie. Ini beberapa inisial nama yang energinya kebaca untuk tema kita hari ini. Dan mudah-mudahan kemelekatan ini tidak ada dan bisa kalian netralisirkan, dan sahabat kebahagiaan juga bisa konsisten kalau misalkan ini adalah orang yang sama, orang yang tidak menghadirkan sebuah kebahagiaan yang nyata ya. Meskipun dia ada rasa khawatir dengan kamu, meskipun dia ada rasa ketakutan terhadap sahabat kebahagiaan, takut berpisah, tapi mau sampai kapan sahabat kebahagiaan ini ngejalin hubungan bahwa tidak menemukan sebuah titik temu, selalu melekat dan banyak ego di situ, tidak ada sebab perbaikan. Ya lebih baik kesadaran itu dimulai dari saat ini ya, daripada hubungan kalian itu hanya membuang-buang waktu saja. Apalagi membuang-buang uang, karena dirinya dia itu memiliki sisi materialisme juga ya sahabat kebahagiaan. Oke, lebih baik ngejalin hubungan itu bagusnya sih rekening kamu itu semakin nambah ya, bukan semakin berkurang ya. Oke, kayak gitu aja ya untuk tema pembacaan kita hari ini. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang punya tema ide video menarik, komen aja di kolom komentar. Nanti akan Kevin bahas, akan Kevin sampaikan juga di video-video lainnya ya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagramnya di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Untuk bulan ini Kevin batasin ya, 1 hari 5 orang saja untuk pembacaan personal reading ya, karena Kevin lagi banyak banget kegiatan. Bulan Agustus itu kegiatannya banyak banget, tapi mudah-mudahan bisa merdeka ya. Untuk kalian juga mudah-mudahan bisa merdeka dari kemelekatan ya, biar nggak selalu dijajah terus oleh cinta yang membelenggu. Sekali-kali bisa bahagia lah, membahagiakan diri sendiri. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa.